selamat datang kembali ke channel Janet. Dan video kali ini Janet excited banget pengen bikin video ini guys. Jadi video ini konsepnya itu kita bakal ngobrol, kita bakal berdiskusi seputar menjadi seorang K-pop idol. Nah, apalagi di zaman K-pop yang udah fenomenal kayak gini guys, kayak di mana-mana orang mungkin udah tahu gitu ya idol K-pop, udah denger musik-musik K-pop gitu. Nah, pernah nggak sih guys sekali aja kamu berpikir atau punya niatan untuk menjadi seorang K-pop idol gitu? Jujur aja kalau aku pribadi sih aku pernah kayak ngeliat idol, kayak enak aja gitu kan, kayak kemana-mana, pergi ke luar negeri, konser gitu, terus kayak banyak banget penggemarnya, bisa menginspirasi banyak orang, kayak enak aja gitu kehidupannya kan ya guys. Nah tapi tau gak sih sebelum bisa mencapai ke posisi itu, sampai ke posisi dilihat oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang, tapi sebenarnya banyak banget perjuangan yang harus dilewati oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang K-pop idol guys. Nah proses pertama untuk menjadi seorang K-pop idol itu mungkin kamu udah familiar banget dengan sebutan trainee. Nah pertama-tama proses untuk menjadi K-pop idol itu adalah kamu harus menjalani proses trainee guys. Nah proses trainee itu sendiri tuh kayak nggak ada kepastian gitu guys, kayak kamu menjalin hubungan tapi nggak ada kepastian, kayak kamu tuh udah berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh tenaga dan semua yang kamu punya untuk dia, tapi dia nggak kasih kamu kepastian, kayak gitu guys rasanya. Kenapa jadi galau nih, mohon maaf, tapi emang kayak gitu guys, prosesnya tuh kayak gitu. Ada orang yang baru masuk menjadi trainee kayak baru berapa minggu dan berapa bulan bisa langsung masuk ke grup debut gitu. Ada juga yang udah trainee lama banget tapi nggak didebut-debutin gitu. Nah meskipun kamu udah trainee lama, itu juga nggak ada kepastian kalau misalnya nanti kamu bakal debut. Kayak contoh yang mungkin cukup lama trainee-nya, mungkin kamu udah tahu Jihyo dari Twice guys. Nah Jihyo itu melalui proses trainee selama 10 tahun baru dia bisa debut menjadi Twice gitu. Itu kayak bayangin aja guys, kamu 10 tahun tiap hari latihan dance, latihan nyanyi, latihan bahasa, latihan acting, latihan public speaking. Udah tiap hari kamu melakukan rutinitas itu selama 10 tahun, contohnya itu contoh terlama ya, tapi kamu gak ada kepastian juga kalau kamu bakal debut gitu. Nah makanya banyak banget orang yang menjadi trainee dan di tengah-tengah itu memutuskan untuk gak lanjutin lagi gitu guys, karena emang segitu gak ada kepastiannya gitu menjadi seorang trainee. Terus guys, untuk menjadi seorang K-pop idol itu kamu dituntut untuk selalu berpenampilan menarik gitu. Kayak emang sih gak ada syarat tertulis gitu kayak kamu harus cantik, kamu harus ganteng gitu, tapi minimal tuh kamu harus berpenampilan menarik guys. Kayak kalau misalnya di depan kamera tuh kamu bisa kelihatan menarik gitu. Nah guys, untuk berpenampilan menarik itu makanya kita juga udah gak asing gak sih kita ngedenger idol K-pop itu melakukan diet ketat yang sampai mereka bener-bener ada yang gak makan berhari-hari karena bener-bener dimonitor. Kayak tiap hari tuh ada catatan berat badan, kayak kamu tuh kalau udah ngelewatin berat badan ideal kamu ya kamu harus diet. Nah kalau yang aku tahu berat badan untuk menjadi K-pop idol itu idealnya kalau cewek itu tinggi badan dikurangin 120 cm guys. Jadi kalau contohnya aku nih ya, contohnya aku tinggi badan aku 168, berarti harusnya aku 48 kilo guys kalau pengen ideal idol K-pop gitu ya. Wow. Tapi kalau untuk menjadi K-pop idol kenapa harus sampai sekecil itu berat badannya? Yang pasti itu kamu harus terlihat bagus di kamera guys. Nah sedangkan kalau tampil di kamera itu bentuk badan dan bentuk muka itu kayak terlihat 2 kali lebih besar dari bentuk asli gitu. Karena dari yang aku udah alamin aja ya, meskipun aku bukan artis atau K-pop idol gitu, kayak pernah aku tuh waktu itu lagi sama Bingsu ya di V-Live waktu itu, aku sampai waktu ngelihat hasilnya, wah mukaku tuh kayak jumbo banget guys, gede banget tuh di kamera. Kayaknya kenapa K-pop idol tuh emang harus kecil itu, karena biar di kamera meskipun udah kelihatan gede tapi tetap kecil gitu. Dan apalagi kalau misalnya ngomongin K-pop pasti udah familiar banget ya sama istilah operasi plastik. Kayak dulu tuh identik banget kalau orang tuh ngomongin K-pop idol tuh pasti kayak plastik, operasi plastik. Emang sebenarnya nggak bisa dipungkirin guys, dari dulu sampai sekarang itu kayak mungkin ada beberapa yang melakukan proses-proses seperti itu. Tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi, sekarang kalau misalnya aku ngelihat mungkin orang sekarang lebih familiar dengan klinik kecantikan guys. Dan aku kalau ngelihat idol K-pop sekarang kayaknya lebih ke arah klinik kecantikan juga sih guys. Kayak jarang banget yang kayak bener-bener operasi plastik, bener-bener merubah apanya gitu. Contoh yang aku kan emang bukan idol nih guys ya, cuman beberapa kali emang harus tampil di kamera kayak gini gitu, dan emang harus berpenampilan menarik juga gitu. Nah beberapa bulan belakangan ini aku tuh coba ke klinik kecantikan di Indonesia
Itu namanya Dermaster. Mungkin kamu udah familiar juga dengan nama itu, kayak udah banyak banget juga nggak sih yang coba kesana gitu. Dan aku tuh kalau ngelihat video orang-orang yang treatment di Korea gitu, kurang lebih tuh treatment yang aku lakuin di Dermaster juga kurang lebih tuh sama gitu guys. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh lagi ke Korea. Nah jadi kalau misalnya ke klinik kecantikan kayak Dermaster itu, aku tuh ngerasanya kayak bukan merubah penampilan aku, tapi lebih ke upgrade sih, lebih perbaiki tubuh asli aku yang nggak berubah gitu. Oh mungkin aku kasih aja foto before aku waktu pertama kali aku datang ke klinik kecantikan Dermaster nih ya guys. Aku taruh di sini, coba kelihatannya ada perbedaan gak nih antara muka aku dulu dan sekarang? Kalau aku ngerasanya yang paling berasa itu di muka sih, bentuk muka aku kayak sekarang tuh lebih apa ya, lebih kecil gitu. Jadi muka aku tuh kelihatan gede banget dulu itu karena otot aku tuh gede banget guys. Kayak contohnya aja otot tangan, kalau misalnya tangan kamu berotot kan ada kayak bentuk ototnya gitu ya. Nah sama guys, kalau misalnya di muka, kalau misalnya muka kamu berotot juga di sini kayak berotot gitu. Nah di Dermaster aku ngelakuin treatment untuk ngelemesin otot aku gitu. Aku sharing dikit aja ya guys, siapa tahu juga ada yang tertarik untuk melakukan treatment kayak gini. Nah terus aku ngelakuin meso itu untuk menghancurkan lemak. Nah di sini aku meso juga guys, jadi rada kecil gitu. Makanya kalau misalnya dari before dan after kayak gini, yang paling jelas kelihatan itu bentuk pipi aku sih. Emang masih pembam pipiku, emang masih pembam guys. Seperti yang aku bilang tadi, jadi kita tuh bukan merubah bentuk muka, tapi emang beneran upgrade gitu. Jadi ya cuman kelihatan jadi lebih baik aja gitu ya kan, kayak anjay. Nah yang aku suka juga dari Dermaster, karena kan aku ke kliniknya itu selama masa pandemi ya guys ya. Jadi aku kan orangnya sedikit parnoan juga kalau misal keluar-keluar gitu. Tapi di Dermaster itu bener-bener dijaga kebersihannya, bener-bener pas masuk dicek suhu. Terus kita selama treatmentnya itu dikasih kayak lapisan baju gitu. Jadi kayak emang bersih banget. Kayak K-pop idol juga sekarang lebih ke arah situ. Jadi kayak kalau misalnya sekarang ngelihat idol tuh kayak ngelihat ada yang beda. Udah bukan yang perubahan yang bener-bener signifikan yang kayak kalau dulu kita benar-benar kalau ada idol yang melakukan operasi plastik kayak langsung kelihatan. Kalau sekarang tuh lebih natural. Jadi selama proses konsultasi tuh dokternya kayak merekomendasikan treatment apa aja yang sebenarnya dibutuhkan oleh muka kamu. Jadi kebutuhan orang kan beda-beda guys ya. Kayak kalau aku lebih ke pipi, kayak biar pipi aku kelihatannya lebih kurus gitu karena banyak lemak dan otot di pipiku sebelumnya gitu ya kan. Nah mungkin di muka kamu ada masalah yang berbeda kayak komedo atau jerawat. Nah kalau ngomongin soal klinik kecantikan di Indonesia itu sendiri guys, kan emang banyak banget ya. Kenapa aku akhirnya memilih untuk treatment di Dermaster? Karena yang paling familiar di kuping aku sih Dermaster gitu ya. Kayak udah trusted gitu. Kalau All Shop tuh udah trusted gitu. Udah banyak testimoninya. Dan karena dokternya baik-baik banget guys. Karena aku tipe orang yang takut juga. Kayak aku tuh sebenarnya waktu awal pengen ke Dermaster tuh aku takut banget. Kayak istilah-istilah klinik kecantikan kayak serem gitu ya. Kayak image-nya kayak bedah sini bedah sana gitu. Tapi pas aku udah coba ke Dermaster sekali dua kali, kayak rasa sakitnya tuh nggak sakit, tapi hasilnya tuh kelihatan gitu. Itu yang aku suka gitu sih. Oke, next kita balik lagi ngomongin soal K-pop idol guys. Jadi ngomongin klinik kecantikan, maaf guys, terlalu excited. Telah melalui proses yang panjang, proses trainee yang nggak ada kepastian itu, dan juga kamu punya banyak banget tuntutan kayak harus penampilan menarik, terus juga harus punya kemampuan yang bagus segala macem. Nah coba guys, kita di posisi kita udah trainee lama-lama, terus kita udah kepilih untuk menjadi grup debut gitu ya. Nah mungkin beberapa dari kamu mikir kayak, oh aku udah debut, aku udah menjadi idol, udah kelar, aku jadi terkenal gitu. Enggak guys, jadi meskipun udah debut nih, idol juga banyak banget nih guys tuntutannya. Perjuangannya tuh beda lagi setelah kamu debut guys. Jadi untuk mencapai ke titik populer itu ya nggak bisa kamu cuman kayak tampil sekali dua kali di music show gitu, terus tiba-tiba setelah kamu tampil 1-2 kali di music show kamu udah terkenal ya kan. Tidak mungkin seperti itu ya kan. Karena kalau misalnya kamu masih trainee, mungkin persaingannya itu sesama trainee kan guys. Tapi kalau misalnya kamu udah debut, persaingannya itu sama semua idol Korea. Apalagi sekarang makin banyak gitu dan persaingannya jadi semakin ketat gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen Sabtu Minggu libur contohnya gitu ya, kamu bakal kebalap sama grup-grup idol yang emang bener-bener tiap hari melakukan sesuatu gitu guys. Nah contohnya aja BTS nih, kita ngomongin BTS kayak sekarang mungkin BTS udah populer banget lah sekarang gitu istilahnya ya. Selama bertahun-tahun mereka menjadi idol guys, kayak dia tuh istirahat pun jarang gitu. Pengen ngerilis lagu, pengen ngerilis album, dan juga konser kesini sana, fan
meet ke sini sana dan juga tampil di acara musik sini sana. Kayak udah se-BTS pun aja mereka masih bener-bener sampai kayak kalau misal kamu nonton behind the scene-nya kayak Jungkook sampai pengen pingsan lah, atau siapa sampai uratnya kecengklak lah gitu ya kan. Nah selanjutnya kalau misalnya kamu pengen menjadi seorang idol, kamu harus juga merelakan privasi kamu guys. Selama ini kamu udah ngeliat juga kan idol-idol gitu, kayak bener-bener mereka tuh kagak ada privasinya gitu. Kemana aja dia pergi orang-orang juga pasti udah tahu gitu. Kayak apapun yang mereka lakukan itu udah jadi konsumsi publik gitu. Kayak bener-bener susah banget nih punya privacy gitu ya, karena kita sebagai idol K-pop udah nggak ada privacy lagi guys. Kayak semuanya dilihat oleh jutaan mata, jadi apapun yang kita lakukan itu kayak punya tuntutan untuk selalu sempurna gitu ya nggak sih. Apapun yang kita omongin, apapun kelakuan kita di depan kamera gitu harus dibatas wajar gitu ya nggak sih. Kayak waktu itu aku ingat Bang Pidi pernah bilang guys, fans itu adalah sosok yang bisa mendukung kamu, benar-benar mendukung kamu apapun yang kamu lakukan gitu. Tapi fans itu juga bisa menjadi sosok yang paling ngejudge kamu gitu guys. Kayak sedikit apapun kesalahan atau tingkah laku kamu yang kurang sopan atau nggak bener-bener bisa langsung viral gitu guys. Dan dalam sekejap fans yang selama ini mendukung kamu bisa juga dalam sekejap kayak langsung ngejudge gitu. Apalagi untuk idol yang lagi menuju popularitas atau lagi populer-populernya, itu tuh bener-bener riskan banget guys. Untuk berpacarannya tuh susah banget. Belum lagi kalau misalnya kamu udah ketemu sama saseng fans. Oh my god, kalau misalnya kamu punya saseng fans guys, kayak itu bener-bener nggak punya privacy sama sekali. Ada yang sampai saseng fans masuk ke dorm atau tempat tinggalnya idol gitu kan. Kayak apa kamu tahan hidup tanpa privacy seperti itu guys? Dan yang terakhir, pertimbangan kamu kalau kamu pengen menjadi seorang K-pop idol itu adalah mental. Karena cukup banyak guys ya nggak sih idol-idol kita yang hiatus gitu, kayak libur dari jadwal grupnya gitu karena mereka punya gangguan mental gitu. Bukan berarti gila gitu, bukan ya guys. Kayak 24 jam kayak setiap saat kehidupan kita dilihat publik gitu. Jadi tanpa sadar tuh itu juga mempengaruhi kehidupan pribadi idol tersebut gitu ya kan. Jadi banyak banget dari idol kita guys, mungkin kamu juga udah dengar beberapa kasus kayak idol tuh mengalami kayak anxiety atau mengalami depresi atau mengalami gangguan pola makan atau insomnia gitu. Parah sih, jadi idol tuh mentalnya tuh wah guys, paling terberatnya itu sih kayak lebih ke mental ya nggak sih. Mungkin kita bisa berpikir kayak oke, aku tahan kok tampil tiap hari, aku tahan kok jadwal aku sepadat itu, aku tahan kok nggak punya privacy. Tapi tanpa sadar mental kita lama-lama capek juga gitu kan, sampai kayak Nah jadi video kali ini ya gitu guys, kira-kira aku ngebahas soal dibalik senyuman dan kesenangan seorang K-pop idol itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang harus dilewatin dia gitu. Nah jadi apalagi buat kamu yang mungkin punya cita-cita dan pengen menjadi K-pop idol juga, bisa mempertimbangkan hal-hal yang kita bahas selama di video kali ini. Dan setelah tahu susahnya menjadi K-pop idol juga, aku berharapnya sih buat teman-teman yang nonton video ini kayak mengapresiasi karya-karya mereka, mengapresiasi apa yang udah mereka lakukan gitu. Kurang-kurangin mengkritik, kurang-kurangin mencari kesalahan gitu guys ya. Karena tanpa komentar-komentar pedas dari kita pun kehidupan mereka sudah susah guys, sudah pedas gitu. Jadi jangan ditambahin bebannya lagi lah guys ya. Ya guys, sekian video aku kali ini. Gimana menurut kamu konten-konten diskusi dan ngobrol-ngobrol kayak gini tuh seru atau enggak sih? Komen di bawah ya. Dan kalau misalnya kamu suka sama konten-konten ngobrol kayak gini, jangan lupa untuk di-like video ini dan juga di-share ke teman-teman kamu yang suka K-pop atau pengen jadi K-pop idol juga gitu ya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.